Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025, berjudul Tuhan adalah Sumber. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8 dan kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8 dan kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah yang baru dan kesehatan yang baru Tuhan yang boleh kami nikmati hari ini. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami apa isi hati Tuhan yang ingin disampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8 dan kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti carang dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Sobat WB, setelah kita membaca ayat-ayat di atas dan merenungkannya, mari kita temukan hal yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Sang Sumber. Lewat beberapa pertanyaan ini, kita akan bersama-sama merenungkannya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah gambaran bahwa Tuhan adalah sumber? Dari perikop Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Pertanyaan kedua, apakah syarat untuk dapat dikatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang bersumber pada Tuhan? Sobat WB, setiap kita bertumbuh secara fisik. Namun, kita kadang kurang menyadari bahwa pertumbuhan jiwa atau psikis juga adalah penting untuk diperhatikan. Dalam perjalanan kehidupan setiap kita, pertumbuhan psikis atau jiwa ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola asuh dan trauma yang pernah kita alami.
Di setiap tahapan kehidupan, kita perlu melakukan tugas supaya jiwa kita juga bertumbuh dewasa, berbanding sejajar dengan pertumbuhan fisik kita. Sobat WB, berbicara tentang pertumbuhan, Tuhan Yesus memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa bagaimana kita berbuah itu seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pertumbuhan dan kedewasaan kita sejatinya adalah hasil dari keterlekatan hidup kita di dalam Kristus. Sobat WB, jika dalam masa pertumbuhan kita ada rasa tidak aman, maka saat kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bertumbuh dalam rasa aman yang benar, yaitu di dalam Dia. Seperti ranting tidak dapat hidup tanpa terlekat pada pokoknya, demikianlah hidup kita. Tidak ada pertumbuhan di luar Kristus, karena Dialah hidup dan sumber kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Namun, alih-alih mencari Tuhan, seringkali kita cenderung untuk memakai kekuatan kita sendiri. Padahal kita tahu firman-Nya berkata bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sobat WB, bagaimana kita bertumbuh dalam rasa aman yang benar? Saat keraguan dan kekhawatiran datang lewat pergumulan atau masalah, ingatlah bahwa kekuatanmu ada di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 105 ayat 4 terjemahan baru edisi kedua berfirman, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya senantiasa." Sobat WB, sadarilah bahwa tugas ini adalah tugas seumur hidup kita, sampai nanti kita bertemu muka dengan Kristus di kekekalan. Sebelum kita membagikan kepada kelompok pemuritan kita berkat apa yang sudah kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, bahwa Engkau adalah pokok anggur dan kami adalah ranting-rantingnya. Dan kami tidak bisa hidup Tuhan jika kami berada di luar Engkau. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami mulai hari ini Tuhan dan sampai seterusnya Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam Kristus saja Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber dalam kekuatan, sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertumbuhan dan kedewasaan kita sejatinya adalah hasil dari keterlekatan hidup kita di dalam Kristus.